Kali ini untuk perdana aku akan rekomendasikan 4 buku dan semuanya novel sih, ya nggak apa-apa. Cek, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, apa kabar semuanya? Kalau udah nggak ketemu, belakangan juga kurang aktif di YouTube. Mungkin ada beberapa video juga videonya tentang naik gunung. Dan ada yang beberapa nanyain kenapa nggak upload video tentang ayat Quran lagi ataupun video tausiah atau ceramah lagi. Jadi di sini aku mau kasih tahu beberapa waktu ke depan memang dari yang sebelum-sebelumnya sampai beberapa waktu ke depan ini memang belum ada rencana mengupload lagi. Kenapa? Karena sedang dalam proses masa di mana kita perlu merefleksi diri, karena kita nggak harus terus menerus untuk berbicara. Dalam hidup ini kita harus lebih banyak mendengar. Nah, dalam tahap ini aku merasa sedang butuh lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mendengar dan juga merefleksikan diri kita, bermuhasabah agar menjadi jauh lebih baik. Nanti kalau rasanya momennya udah pas, udah di waktu yang lebih baik lagi, setelah kita merasa tidak hanya kita mampu bicara tapi juga kita sedikit demi sedikit mengamalkannya, lebih banyak untuk berusaha untuk melakukannya daripada membicarakannya, maka insya Allah nanti kita akan kembali sharing lah tentang itu. Nah, kali ini kita akan membuat konten baru, insya Allah akan diupload sebulan sekali dan di awal bulan, yakni rekomendasi buku. Dan kali ini untuk perdana aku akan rekomendasikan 4 buku dan semuanya novel sih, ya nggak apa-apa. Nanti kita akan coba buat yang lain. Karena kenapa novel? Karena di kos-kosan cuma ada ini yang tersedia, karena buku-buku yang lainnya sedang tidak berada di tangan. Insya Allah besok-besok kita akan usahakan untuk review buku-bukunya dan juga rekomendasikan buku-buku yang berkaitan dengan banyak tema, sejarah, tentang hukum-hukum Islam, dan juga lain-lainnya. Banyak lah ya, pemikiran Islam dan juga buku-buku lainnya yang sudah aku baca dan sudah aku miliki. Insya Allah nanti kita rekomendasikan dan juga di lain waktu kita coba review bukunya. Oke, kali ini 4 buku. Yang pertama, buku yang ingin aku rekomendasikan adalah buku terbaru Terelie. Mungkin udah pada tahu bukunya. Buat yang belum tahu nih, buku terbaru Terelie judulnya Selamat Tinggal. Untuk yang ada di tangan aku ini terbitan Gramedia Pustaka Utama dan cetakannya ini cetakan kedua November 2020. Jadi emang masih baru banget. Tapi cetakannya pertamanya nggak ada ditulis di sini. Jadi kurang tahu cetakan pertamanya. Tapi yang jelas ini buku terbarunya. Ini buku ini tentang apa? Kalau kita lihat di belakangnya ini sih dia menyebutkan tentang bagaimana agar kita bisa mengucapkan selamat tinggal dari segala sesuatu kepalsuan hidup. Jadi, tapi lebih dalamnya sih aku nggak akan ulas banyak. Kurang lebihnya di dalam buku ini juga kita akan berbicara agar kita mampu jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Tuhan kita, jujur kepada orang-orang di sekitar kita. Karena hal paling sulit dalam hidup kita ketika kita tidak mampu jujur terhadap diri sendiri, terus saja berbohong kepada diri sendiri. Dan yang poin menariknya dari sini adalah cinta pertama itu akan selalu menjadi cinta pertama meskipun sudah berapa tahun lamanya dia berlalu, dan itu akan terasa seperti pertama kalinya. Buat kalian yang senang membaca buku-buku Terelie, wajib membaca bukunya yang terbaru ini berjudul Selamat Tinggal. Gimana isi dalamnya lebih lengkapnya lagi, kalian nanti bisa baca sendiri. Karena kalau terlalu banyak, terlalu banyak spoiler, nggak asik kalian bacanya. Yang intinya apa yang sudah aku sebutin tadi itu menjadi
salah satu poin yang ada di dalamnya. Sisanya nanti kalian korek sendiri pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Yang kedua, bukunya ini adalah salah satu buku yang ditulis oleh salah satu novelis favorit aku, yakni Andrea Hirata. Yang mungkin kalian tahu, Andrea Hirata itu penulis daripada tetralogi Laskar Pelangi. Kalau dari sebelum-sebelumnya, hampir semua buku Andrea Hirata alhamdulillah udah dibaca, dan sangat menarik buku-bukunya, dan kalian juga harus baca. Judulnya Orang-Orang Biasa di bawahnya, atau di dalam bahasa Inggrisnya Ordinary People. Kalau menurut aku buku ini, nggak tahu ya, menurut aku buku ini adalah buku yang menggambarkan aku banget gitu. Kenapa? Karena selama ini aku sering bilang ya, pengen jadi apa? Pengen jadi orang biasa-biasa aja gitu. Pengen jadi orang-orang biasa gitu. Orang kan sering mau pengen menjadi orang luar biasa, pengen jadi gini-gini yang luar biasa, wah menggugah. Enggak. Kalau aku sih, apa sih salahnya kalau kita ya sekedar menjadi orang-orang biasa gitu? Kayaknya nggak ada salahnya gitu. Nah, ini buku yang menggambarkan tentang itu. Dan ketika kita buka di halaman pertamanya ini, beliau menyebutkan fiksi bukan sekedar mengadakan yang tidak ada. Fiksi adalah cara berpikir. Sangat menarik ketika beliau membuka novelnya ini. Dan yang sangat menarik dan pertama sekali kita membukanya dan menggugah ini adalah lagi-lagi beliau mengangkat buku-buku beliau dari kisah nyata. Beliau menyebutkan di halaman di sininya, ketika kita ingin memasuki novel ini, beliau mengatakan, mereka yang ingin belajar tak bisa diusir. Kupersembahkan untuk Putri Belianti, anak miskin yang cerdas dan kegagalan yang getir, masuk Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Seorang anak yang bercita-cita menjadi dokter dan harus gagal lagi-lagi karena faktor ekonomi. Maka beliau tuliskan buku ini dan jadikan novel. Buku yang ada di tempat saya ini adalah buku terbitan dari Bentang Pustaka, dan terbitannya ini terbitan keberapa ya? Cetakan pertama. Ini cetakan pertama Februari 2019. Terbitan Bentang Pustaka. Jadi ketika kita membukanya aja, kalimat pembuka beserta setelah yang saya baca tadi ini, maka saya selalu teringat gitu. Mereka yang ingin belajar tak bisa diusir. Buat kita yang terus ingin belajar, maka tak akan ada yang mampu menghalangi apapun arah lintangnya. Selagi kita masih ingin belajar, maka tak akan ada yang mampu mematikan langkah kita. Tetapi ketika kita ingin berhenti belajar, maka saat itu tamatlah riwayat kita. Kurang lebihnya juga ini yang sangat menarik adalah bagaimana cara berpikir yang menurut orang-orang mungkin orang kampung, orang-orang udik, yang menurut kita mereka tidak terpelajar, tetapi cara berpikir mereka sangat sederhana, dan bagaimana mereka juga memiliki semangat sosial yang tinggi gitu. Ini buku ini sangat lucu. Lagi-lagi settingnya adalah di Bantaran Nusantara ini dengan gaya khas orang-orang Melayunya, maka sangat asik untuk dibaca. Silahkan dibaca dan silahkan menyelami cara-cara berpikir yang sederhana, cara-cara pikir yang biasa, tetapi itu sangat mengena di dalam hidup kita. Nah, mudah-mudahan bisa dibaca. Dan jangan lupa harus dibeli bukunya, buku yang asli, jangan buku bajakan. Sebagai tanda kita mengapresiasi para penulis adalah kita membeli buku yang asli, dengan jangan membeli buku bajakan. Kalau ingin baca PDF-nya, silahkan download di Google Play. Memang berbayar, tetapi itulah cara kita menghargai penulisnya dan cara kita untuk terus agar mereka mampu bertahan menuliskan buku-buku yang berkualitas. Ini buku ketiga karya Zainur Ridwan dan terbitan Salsabila. Salsabila ini adalah salah satu kelompok penerbit dari kelompok penerbit Pustaka Al-Kausar. Pustaka Al-Kausar, dan buku ini udah lama banget terbit. Cetakan pertama Juni 2012 yang ada di tempat saya. Jadi udah lama banget. Judulnya adalah The Book of Codes. Kalau ntar saya salah cara pengucapannya, mohon dibenerin ya. Jadi buku ini rekomendasi buat mereka yang senang dengan tipe-tipe buku yang berbicara tentang konspirasi,
Jadi kalau kalian senang dengan genre-genre konspirasi ya, tentang konspirasi ekonomi dan lain sebagainya, nah di sini. Dan ini memang fokusnya ke konspirasi ekonomi dunia gitu. Gimana konspirasi ekonomi dunia, bagaimana bankir-bankir internasional menguasai keuangan, dan bagaimana juga sistem riba menghancurkan kehidupan kita. Nah, ini adalah bukunya. Kalau kalian senang dengan buku-buku yang bertema konspirasi, buku ini sangat rekomendasi. Lain daripada ini, Zainur Ridwan juga ada menulis novel lain judulnya Novus Ordo Seclorum. Dia emang senang kayak nulis tentang konspirasi tetapi dalam bentuk novel. Jadi kalian juga bisa baca antar novel lainnya itu Novus Ordo Seclorum. Nah, yang ini yang ada di tangan saya, The Book of Cops. Silahkan dibaca dan selami tentang bagaimana konspirasi ekonomi yang ada di dunia ini. Itu bagi yang senang dengan konspirasi. Nah, ini yang terakhir, rekomendasi buku dari saya. Nah, ini juga masih novel juga. Judulnya adalah Bara. Nah, ini kisah daripada seorang Bara, surat terakhir seorang pengelana. Jadi buat anak-anak yang para pendaki gunung, anak pencinta alam, kamu yang mengaku-ngaku sebagai anak indie, dan juga kamu yang mengaku-ngaku sebagai anak senja, mungkin barangkali buku ini bisa menemani senja-senjamu. Ini tentang kisah seorang pendaki gunung, seorang pengelana, seorang pengembara, seorang yang mencinta alam, mencoba untuk mencari jati diri dan juga mendapatkan pelajaran-pelajaran daripada apa yang ia lakukan selama perjalanannya. Kisahnya tentang seorang lelaki bernama Bara, bagaimana dia mencoba menemukan jati dirinya, bagaimana dia berdamai dengan dirinya, bagaimana dia berdamai dengan masa lalunya. Kisah ini sangat menarik, silahkan dibaca. Judulnya Bara, surat terakhir seorang pengelana, terbitan Media Kita. Media Kita ini sekarang banyak nulis buku yang genre-genrenya cocok untuk anak-anak muda. Jadi gitu. Jadi buat kalian yang ingin membacanya, ini yang ada di buku di tangan saya ini cetakan ketiga. Cetakan pertamanya 2017, ini cetakan ketiga 2018, terbitan Media Kita. Buat yang senang tentang pencinta alam, tentang juga mendaki gunung dan lain sebagainya, buku ini bisa kalian miliki agar kalian bisa memahami, kita juga bisa memahami bahwa sebenarnya mendaki itu bukan hanya sekedar berjalan. Mendaki gunung itu bukan hanya sekedar untuk berselfie, foto-foto ria, mendapatkan senja, mencapai puncak, tetapi lebih daripada itu. Dan bagaimana agar kita terus belajar dari alam dan tidak merusak alam itu sendiri. Mudah-mudahan bisa dibaca. Nah, ini 4 buku yang ada. Silahkan yang pengen baca. Buku Terelia Selamat Tinggal, buku Andre Hirata Orang-Orang Biasa, buku Febrial di R ini Bara, dan yang terakhir Zainur Ridwan, The Book of Code. Dari 4 ini silahkan dibaca sesuai dengan selera masing-masing. Jangan lupa terus beli buku-buku orisinil, jangan dibeli buku-buku bajakan. Kalau ingin baca secara online, baca di Google Play ataupun yang bekerja sama dengan penerbit, agar royalti itu tetap bisa masuk ke seluruh penulis sehingga mereka bisa terus melanjutkan hidupnya dan juga menuliskan karya-karya mereka yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di video-video lainnya dan bisa kita sharing tentang buku-buku lainnya juga dan ya tentang yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kamu senang dengan channel ini, silahkan subscribe. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, silahkan share dan silahkan komen di bawah kira-kira buku apa dan genre apa yang harus kita review. Mungkin nanti kita akan review bukunya. Silakan, mungkin ada buku yang ingin kalian rekomendasikan kita review ataupun genrenya aja nanti yang akan kita rekomendasikan atau kita review tentang genre apa, silahkan komen di bawah. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.